Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahad dengan latar belakang kantor Bupati Lahad. Dan saat ini kami telah kehadiran guru inovatif kita, yaitu Ibu Dr. Randa Yulianova MPD dari SMA Negeri 2 Lahad dengan inovasinya sistem manajemen e-learning. Apa sih uniknya dari inovasi ini? Langsung saja kita sapa Ibu Yulia. Selamat datang Ibu Yulia di acara kami. Makasih. Makasih ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik ya. Inovasinya menarik, ini sistem manajemen e-learning. Apa sih yang melatar belakangi inovasi ini dan apa sih uniknya e-learning ini dari e-learning lainnya? Silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Latar belakangnya tentu masa pandemi COVID-19. Pada saat itu di bulan Maret 2020 ya, Pak Jokowi mengatakan harus ada sistem pembelajaran yang baru ya. Iya, betul, sistem pembelajaran yang baru. Sehingga kami berpikir ya bagaimana untuk tahun ajaran barunya tahun 2020-2021. Iya. Karena itu waktu itu kita kan harus tinggal di rumah ya. Jadi kami berpikir bagaimana mengadakan pembelajaran yang guru tetap bekerja, siswa tetap belajar, kepala sekolah tetap bisa fungsinya mengawasi. Iya. Nah, jadi kami jadi tim dari kepala sekolah sampai kepada guru-guru operator. Nah, itu bersama-sama gitu ya. Ya, bersama-sama memikirkan aplikasi apa. Ya. Jadi kami pakailah e-learning dengan manajemen sendiri. Ya. Jadi itulah pembelajaran jarak jauh secara online. Jadi kita menggunakan jaringan internet, komputer, dan juga kelebihannya kan bisa mobile. Jadi bisa pakai HP anak. Nah, keunikan kami kalau misalnya aplikasi e-learning itu kan banyak. Hampir semua sekolah mungkin menggunakan pasti pada masa pandemi COVID. Ya, nah, ini uniknya apa, Bu? Nah, uniknya kami menambah fitur-fitur. Jadi fitur-fiturnya itu seperti absensi guru, jadi absensi siswa. Kemudian kepala sekolah bisa memantau, kemudian juga guru BK juga bisa memantau. Admin juga tentu fungsinya sudah memantau melalui aplikasi tersebut. Betul. Nah, itu uniknya. Uniknya lagi, karena absen kami itu kan jam 7, kalau kebiasaan tatap muka jam 7, jadi di online juga kami jam 7. Jadi guru harus mengisi absen jam 7 dan memberikan pembelajaran jam 7 itu. Nah, siswa juga yang masuk jam 7 harus memberikan absen juga jam 7. Tapi setiap mata pelajaran dia juga harus absen. Kan misalnya jam 1-2 dia bahasa Indonesia, jam 3-4 bahasa Inggris dia absen lagi. Oh, begitu. Jadi termonitor apakah anak itu setiap hari aktif atau tidak. Begitu juga dengan guru. Gitu ya. Nah, kepala sekolah melalui akun kepala sekolah dia akan melihat apakah guru ini memberikan materi atau tidak, kemudian apakah siswa ini aktif atau tidak. Jadi bisa kepala sekolah mengawasi. Oh, jadi ini benar-benar aplikasi yang dibuat oleh sekolah. Iya. Dengan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Ya, betul. Gitu. Jadi tidak hanya guru mengajar atau siswa yang ikut sistem belajar mengajar, tetapi ada fungsi pengawasan dari guru BK dan kepala sekolah. Betul. Gitu ya. Ya. Dan juga operator gitu ya. Nah, dalam hal pelaksanaannya gitu ya. Ada nggak sih Bu kendala-kendala yang berarti kan karena ini sistem baru gitu ya, dan tentunya banyak sekali kendala gitu. Kendala yang berarti yang dialami Ibu dan tim itu bagaimana? Ya.
Karena jumlah siswa kami banyak, Mhm. itu 1.100 Bu ya. 1.100. Iya, Wow, banyak ditambah sekali. dengan guru dan Administrasi, administrasi, ya, ya, ya. itu jadi 1.200-an. Mhm. Nah, kami menggunakan hosting. Oh, hosting sendiri. Iya, Baik, baik. hosting menyewa Bu, Iya, nyewa menyewa ya. sendiri. Jadi kita menyewa hosting. Nah, kemudian gunanya tadi supaya lancar dan aman. Mhm. Kalau kepada siswa mungkin ya itu jaringan internet, Kendala sinyal, ya. sinyal ya. Baik. Tapi kami berusaha karena dengan hosting itu mudah-mudahan kan tidak terlalu memberatkan anak dan internetnya juga bisa lancar. Jadi ya kendalanya sinyal. Sinyal ya. Ya. Nah, kalau misalnya ada mati lampu gitu Bu, di hostingnya sendiri itu bagaimana? Oh, Apakah iya. masih bisa beroperasi atau memang sekolah sudah menyiapkan genset? Gitu ya? Ada genset, kami sedia genset. Tapi biasanya kalau kami ada genset kan karena ini sistemnya juga kan, kalaupun mati lampu di anak kan, Iya. nah, itu Dia bisa, bisa di-recording iya, tentunya kan ya. Tapi kalau hostingnya yang mati bagaimana? Kalau hostingnya mati itu memang jadi Tidak kendala. bisa. Ya, Oh, begitu ya. pernah satu kali juga ada gangguan waktu itu, pernah. Ya langsung kami telepon ya, Iya. langsung kami telepon ya cepatlah Ditanggulangi supaya bisa berjalan ya. ya. Nah, ini kan anak-anaknya banyak 1.100 gitu Ya. ya, dan guru-gurunya juga pada saat yang bersamaan pasti mengajar gitu ya. Ya. Tentunya kalau tidak kuat betul-betul hostingnya juga akan down juga gitu ya. Ada nggak usaha sekolah selain punya hosting sendiri untuk backupnya gitu Bu? Karena kan siapa tahu kalau pada saat bersamaan digunakan dia kan nggak kuat gitu, sinyalnya berbagi-bagi gitu. Itu ada backup lain atau apa? Bagaimana cara sekolah menanggulangi ini? Atau memang sudah tercukupi dengan satu hosting itu? Sudah tercukupi karena kami hanya satu kali itu saja mengalami kendala, ya itu saja selama penggunaan ya Bu ya, selama penggunaan ini saja tercukupi karena kami besar juga giganya kan. Oh, besar. Baik. Jadi membayarnya juga cukup lumayan besar. Jadi bisa teratasi dengan masalah tersebut. Ya. Nah, dari segi aplikasinya sendiri Bu, ada nggak sih yang maksudnya kendala-kendala gitu, tidak bisa dibuka atau tidak bisa dijalankan atau aplikasinya sempat error gitu? Ada Bu. Karena itu kami mengupdate sampai sempat 2 kali update ada aplikasi tertentu ketika video pembelajaran. Nah, itu kan berat ya. Berat ya. Nah, karena itu kami update. Ternyata berikutnya bisa. Kemudian ketika siswa mengirimkan video juga karena diminta tugasnya itu membuat video. Jadi anak membuat. Nah, itu juga ketika itu sempat tidak bisa dibuka. Nah, itu kami mengupdate kembali bagaimana biar bisa hasil pekerjaan siswa, tugas siswa ini bisa dilihat semua oleh guru. Baik itu dalam bentuk video, mungkin bentuk file-file. Nah, jadi itu kendalanya pertama masalah video dulu. Dari segi sistem manajemennya sendiri Bu, kalau ada nggak kendala atau apa? Sistem manajemennya sendiri saya kira sudah cukup baik, sudah berjalan ya. Kepala sekolah sudah bisa membuka semua kiriman tugas kepada siswa dan juga kepala sekolah juga sudah melihat bagaimana kiriman tugas siswa itu bisa dibuka. Terus guru BK juga bisa memantau siswa ini berapa kali mengirim tugasnya dan juga bisa langsung juga dia bisa menegur dan atau memberitahukan kepada wali-wali kelas siswa-siswa mana saja yang kurang aktif gitu. Kendala-kendala ini kan tentunya bisa diatasi. Nah, bagaimana tanggapan dari siswa gitu? Tentunya kan ada perbedaan antara belajar online dengan offline gitu ya. Ada nggak sih keluhan dari siswa-siswa Ibu sendiri? Ya, keluhan awal-awal mengenalkan aplikasinya Bu. Waktu mengenalkan aplikasinya kan namanya terkejut dari tatap muka, tapi kami kan di awal-awal pertama kami melalui WA dulu. Nah, jadi semua siswa itu kami minta nomor WA-nya. Jadi kami kumpulkan. Jadi setiap wali kelas mempunyai nomor WA anak ya. Jadi begitu juga guru. Nah, kemudian melalui WA itu kami berikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi e-learning ini. Jadi awal-awal seperti itu, tutorial bagaimana masuk melalui akun,
bagaimana mengirim tugas, bagaimana mengupload tugas, mendownload tugas. Jadi tutorial terus tutorial ya. Sampai semua mahasiswa itu bisa paham ya, bagaimana cara mengimplementasikan atau menjalankan si aplikasi ini. Ya, betul. Baik. Harapan ke depannya, Bu, terhadap aplikasi ini? Harapan ke depannya itu diharapkan ya aplikasi ini tetap kami gunakan. Nah, walaupun sudah offline gitu ya, offline. Ya, walaupun offline ya paling tidak materi-materi bisa dibuka lagi oleh anak kan, dan guru juga bisa mengupload materi-materi baru melalui video, membuat video sendiri kan, nanti melalui PPT, PowerPoint. Jadi anak juga sambil offline, online juga bisa dia buka materi. Baik, pesan-pesan kepada para siswanya mungkin dan juga kepada masyarakat Kabupaten Lahat, silakan Bu. Ya, kepada siswa-siswaku ya, Ibu harapkan tetaplah bersemangat. Kita sekarang dipermudah oleh banyaknya elektronik ya, kecanggihan elektronik. Jadi gunakanlah kecanggihan elektronik itu atau pembelajaran online itu dengan baik supaya itu lebih bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Karena itu jangan sampai kita menyalahgunakannya, tapi menggunakannya secara positif dan dapat meningkatkan kemampuan, kompetensi anak-anak didik. Baik, terakhir ini Bu, ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang membantu, yang kontribusi dalam pelaksanaan inovasi ini. Silakan Ibu. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur mungkin Gubernur Sumatera Selatan yang memberikan kesempatan untuk ikut dalam podcast inovatif ya, juga kesempatan untuk mengirimkan kemarin ya lomba guru inovator ya. Jadi kesempatan itu kesempatan berharga karena kami berusaha juga untuk selalu yang baik dan terbaik. Iya, baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Anda Yulianova MPD dengan inovasinya Sistem Manajemen E-Learning. Mudah-mudahan sistem ini akan semakin berkembang di kemudian hari. Jadi walaupun siswa-siswa sudah offline, tetapi tidak menutup kemungkinan kita tetap aja melaksanakan blended learning, on dan offline. Dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Lahat, yaitu Bapak Ciujang SH, yang telah memfasilitasi kami melalui Balitbangda Kabupaten Lahat dalam hal roadshow podcast One Day One Innovation. Jika Anda ada saran, komentar, silakan Anda tinggalkan di kolom komentar di YouTube podcast kami, dan jangan lupa tonton, like, and subscribe. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya dan salam inovasi.